Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan amat sangat membencimu, tidak mau ketemu, dan memblokir seluruh media sosialmu. Tanda ia akan tergila-gila jatuh cinta kembali kepadamu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, kita pernah membahas bahwa ketika mantan menunjukkan kebencian yang berlebihan, itu justru cara dia untuk menutup rasa cinta yang masih besar yang ada di dalam hatinya. Jadi kebencian itu adalah penyamaran yang mantan lakukan agar rasa cinta yang ada dan bergejolak di dalam hatinya tidak kelihatan. Ya. Yang kedua, bagaimana jika memang ternyata mantan betul-betul amat sangat membenci kita? Bisa saja kan, perpisahan itu bukan karena kesalahan mantan, tapi kesalahan kita. Bukan mantan yang berkhianat, tetapi kita yang mengkhianati. Walaupun kemudian kita menyadari bahwa cinta sejati kita sesungguhnya adalah mantan. Kan banyak yang seperti itu ya. Sudah punya istri yang baik walaupun biasa-biasa saja. Tidak terlalu cantik ya. Ya namanya istri sudah menikah bertahun-tahun, sudah menua, tidak secantik dulu pada saat pertama kali berjumpa ya. Nah, di dalam perjalanannya karena sudah merasa mapan ya, sudah punya uang, sudah punya berbagai hal, jatuh cinta kembali kepada wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih fresh, dan seterusnya. Dikejar-kejar tuh wanita. Istrinya tentu marah, ya. Kemudian memaksa berpisah. Artinya perpisahan itu kan terjadi karena kesalahan si laki-laki. Dalam perjalanannya, dia baru menyadari kok ternyata wanita yang baru ini mengecewakan ya. Tidak perhatian kepada dia. Maunya ketika yang enak-enak saja, dia lagi sehat, segar bugar, dia sakit sedikit saja sudah tidak mau menemani. Alasannya yang sibuk kerja, yang sibuk kuliah, dan seterusnya. Kemudian borosnya luar biasa, minta ini, minta itu, dan lain-lain. Kalau tidak keturutan bawaannya pasti marah-marah. Ya, bersama istrinya dulu dia bisa nabung, bisa punya segalanya karena istrinya tidak minta macam-macam, pinter cari uang juga, warisannya banyak. Sementara bersama yang baru ini mintanya macam-macam, bahkan kerja pun sudah tidak bisa fokus lagi, kesana kemari minta diantar ya, kesana kemari ngajak belanja. Tetapi dia tidak peduli bahwa untuk belanja itu orang butuh bekerja. Kalau si laki-laki ini mau bekerja, bawaannya marah-marah, bilang tidak perhatian, tidak sayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai dibanding-bandingkan dengan mantannya si wanita ini yang dulu. Yang katanya selalu menemani, yang katanya sangat perhatian, yang katanya sangat romantis, yang katanya begini, yang katanya begitu, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dalam perjalanannya dia menyesal. Begitu ke ATM, ngecek rekening, uangnya sudah habis. Padahal baru bersama wanita ini beberapa bulan. Dia baru menyesali, aduh, seandainya dia tidak pernah ketemu dengan si wanita ini, maka keluarganya tidak berantakan. Walaupun dia tidak cinta-cinta banget lah kepada istrinya sudah menua dan seterusnya,
tapi paling tidak hidupnya tenang, hidupnya nyaman, ya, masih punya rumah dan seterusnya. Lah ini diusir dari rumah dan seterusnya, terpaksa jadi anak kos lagi, ya kan tidak enak tuh. Biasa nerima tamu di rumah, terhormat lah. Sekarang teman-teman jadi tahu, ya, tinggal di kos-kosan dan lain-lain, jadi tidak enak. Nah, sekarang itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa ternyata yang dia butuhkan adalah orang yang bisa memahami dia, bukan orang yang hanya minta untuk dipahami. Nah, walaupun ketika perpisahan itu terjadi karena kesalahan dia, sangat mungkin, ya, mantannya ini atau mantan istrinya karena marah, ya, itu menunjukkan kebencian yang amat sangat besar kepada dia. Nah, tetapi ketika dia menunjukkan kebencian yang amat sangat besar tadi, jangan khawatir. Kemungkinannya kan cuma dua. Kemungkinan yang pertama tadi, dia cemburu, menutupi rasa cintanya yang amat sangat besar. Ya, dia menyamarkan rasa cintanya agar tidak kelihatan dengan menunjukkan sikap membenci. Tapi membencinya tidak natural, membencinya berlebihan. Ya, itu tandanya bahwa dia masih mencintai. Atau kemungkinan yang kedua, kalau memang benci betulan, orang akan jatuh cinta kembali dan tergila-gila kepada dia. Kalau memang benci betulan. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi kalau orang membenci secara berlebihan, itu justru pertanda bahwa dia akan jatuh cinta kembali kepada orang yang dia benci. Karena itu kita tidak boleh tuh membenci secara berlebihan. Begitu juga mencintai, tidak boleh mencintai secara berlebihan, ya. Yang tengah-tengah saja. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baqidaka yauman ma wa abkhid baqidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, wa abqid baqidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi rumusnya itu, jika hari ini mantan menunjukkan kebencian yang amat sangat besar kepada kita, itu adalah pertanda bahwa ia akan jatuh cinta kembali juga dengan cinta yang amat sangat besar kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.